Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai pada detik ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menuntut ilmu lebih jauh lagi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kebatilan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Perkenalkanlah, nama saya Rashid Najib Safri, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Lingkungan. Yang dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengetahuan bahan plumbing. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah plumbing tahun ajaran 2023-2024. Dalam modul ini kita akan mempelajari bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan plumbing, mempelajari bagaimana sifat, karakteristik, klasifikasi dari bahan-bahan tersebut, dan juga dapat mengenal beberapa jenis bahan pada pekerjaan instalasi pipa, serta pengenalan alat penyambungnya. Tujuan dari resume yang saya buat ini adalah menjelaskan jenis-jenis bahan pipa yang dipergunakan dalam pekerjaan plumbing, mengklasifikasikan jenis-jenis bahan pipa untuk pekerjaan plumbing, kemudian menjelaskan sifat dan karakteristik bahan-bahan pipa yang digunakan dalam pekerjaan plumbing, selanjutnya menjelaskan jenis-jenis bahan sambungan atau fitting yang dipergunakan dalam pekerjaan plumbing, juga untuk mengklasifikasikan jenis-jenis bahan pipa untuk pekerjaan plumbing. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dengan pipa, baik di rumah tinggal, rumah sakit, maupun lingkup perkantoran. Baik itu untuk mandi, cuci, distribusi air, keperluan sanitasi, dan lain-lain. Dengan adanya pipa, maka pekerjaan membawa air menjadi lebih mudah. Pada peradaban Mesir dan Aztek, pipa terbuat dari lempung yang dibakar. Pipa logam pertama dibuat pada masa Yunani dan Romawi, dengan membuatnya dari timbal dan perunggu. Sejak saat itu, berbagai produk pipa dari logam berkembang pesat dan menjadi produk khusus saat ini. Yang akan saya sampaikan meliputi sejarah perpipaan, kemudian material perpipaan, macam-macam pipa, ciri dan karakteristik pipa. Yang pertama adalah sejarah perpipaan. Sejarah manusia memproduksi pipa dimulai ketika manusia mulai membutuhkan aliran air dari suatu tempat ke tempat lain, tanpa harus mengangkutnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaan pipa besi di Inggris dan Perancis mulai umum di awal ke abad ke-19. Aliran pertama pipa besi untuk Philadelphia dibangun pada tahun 1817 dan untuk kota New York pada tahun 1832. Barulah pipa digunakan untuk pengangkutan bahan bakar yang meliputi minyak dan gas, dimulai di Inggris menggunakan lembaran besi yang dibentuk menggunakan silinder, kemudian sisi-sisinya dilas. Di Amerika dibangun pabrik pipa seamless pada tahun 1895. Memasuki abad ke-20, seamless tube mulai dibutuhkan di berbagai belahan dunia, menyusul revolusi industri yang melahirkan teknologi otomotif, pengolahan minyak, pengaliran minyak, sumur bor, serta boiler. Sebagai contoh, pada negara dengan harga minyak yang rendah, kegiatan investasi untuk eksplorasi minyak akan melemah. Konsekuensinya, produk pipa untuk kegiatan tersebut akan berkurang. Selanjutnya adalah material pipa. Material yang digunakan sebagai pipa sangat banyak, diantaranya adalah pipa PVC, pipa GIG atau galvanized, beton cor, gelas, kuningan atau brass, tembaga, besi tuang, dan lain-lain. Dalam pekerjaan plumbing, kita sebagai pengguna bahan pipa yang setiap jenisnya mempunyai karakteristik
yang berbeda. Perlu mengenal karakteristik pipa yang akan digunakan, sehingga dalam pemilihan atau penentuan jenis atau bahan untuk tujuan penggunaan tertentu harus betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan. Pengertian dari pekerjaan pipa itu sebenarnya sangat luas sekali, tapi dalam garis besarnya dapat dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama, jaringan pipa dalam. Jaringan pipa dalam adalah pemasangan atau penyambungan pipa-pipa untuk pemasukan dan pipa-pipa pengeluaran khusus yang terdapat di dalam bangunan untuk segala keperluan alat plumbing, seperti kamar mandi, WC, tempat cuci piring, tempat cuci tangan, tempat buang air kecil, jaringan pipa gas, jaringan pipa untuk keperluan rumah, dan lain-lain. Yang kedua adalah jaringan pipa luar. Jaringan pipa luar adalah pemasangan atau penyambungan pipa-pipa di luar bangunan. Batasan tanggung jawab perawatan dan perbaikan kerusakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari meteran ke dalam atau instalasi dalam rumah adalah tanggung jawab yang punya rumah atau gedung tersebut. Yang kedua adalah dari meteran keluar adalah tanggung jawab PDAM atau pihak penjual jasa. Selanjutnya adalah jenis pipa dan ukurannya. Yang pertama adalah ukuran pipa. Macam-macam ukuran pipa yang sering digunakan dalam industri. Large bore pipe atau pipa dengan ukuran lebih besar dari 2 inch. Kemudian ada small bore pipe atau pipa dengan ukuran 2 inch ke bawah. Kemudian ada tubing, yaitu pipa yang mempunyai ukuran sampai 4 inch, tetapi mempunyai ukuran ketebalan dinding pipa yang lebih kecil jika dibandingkan dengan small bore dan large bore. Kemudian ada schedule atau ketebalan pipa. Pipa diproduksi dalam berbagai macam ketebalan yang sudah distandarkan. Setiap ketebalan tertentu pada pipa diberi penamaan dalam bentuk schedule number, bukan dalam bentuk ukuran pipa yang sebenarnya. Pada awalnya, ketebalan pipa hanya ada 3 kelompok, yaitu standar, extra strong atau XS, double extra strong atau XXS. Macam-macam pipa jaringan atau instalasi pipa ada 3 macam. Yang pertama, pipa penghantar. Pipa penghantar adalah pipa yang menghantarkan air dari sumber air di gunung, sungai, atau sumber air lainnya ke reservoir atau bak atau kolam penampung. Yang kedua adalah pipa induk. Pipa induk adalah pipa yang mengalirkan air dari reservoir pada jaringan pipa di dalam kota untuk sampai ke rumah-rumah. Yang ketiga adalah pipa bagi atau distribusi. Pipa bagi atau distribusi itu adalah pipa yang mengalirkan air ke rumah-rumah atau ke konsumen. Selanjutnya adalah bahan-bahan pipa. Untuk pembuatan pipa dibutuhkan bahan-bahan yang bermacam-macam. Antara lain, untuk pipa penghantar dan pipa induk biasanya digunakan bahan-bahan seperti besi tuang. Nah, pipa ini sangat cocok digunakan untuk mengalirkan zat yang bersifat pelumas seperti minyak. Kemudian pipa dengan bahan baja biasanya digunakan untuk mengalirkan zat pelumas seperti minyak. Pipa jenis ini mempunyai kekuatan yang lebih baik daripada jenis pipa tuang. Selanjutnya adalah pipa dengan bahan beton, kemudian pipa PVC atau polyvinyl klorida, pipa asbes semen, pipa stainless steel. Untuk pipa pembagi atau distribusi antara lain pipa galvanis, kemudian pipa PVC juga, pipa tembaga, pipa besi tuang, pipa kuningan, dan pipa timah hitam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaliran air pada lintasan instalasi pipa adalah: yang pertama adalah diameter pipa. Semakin besar ukuran pipa atau semakin besar diameter pipa, maka semakin banyak air yang dapat dialirkan. Yang kedua adalah panjang pipa. Semakin panjang pipa, semakin panjang perjalanan air, maka semakin besar gesekan yang terjadi di permukaan dalam pipa oleh air. Yang ketiga adalah keadaan pipa. Air lunak yang kaya akan O2 atau oksigen dan air keras yang banyak mengandung garam akan mempercepat terjadinya karat pada permukaan dalam pipa. Hal ini dapat menghambat aliran air. Selanjutnya adalah perubahan arah aliran. Belokan yang tajam akan memperlambat laju aliran air. Oleh karena itu, dalam merencanakan jaringan pipa, diusahakan seminimal mungkin merubah arah aliran dari pipa tersebut. Kemudian adalah mutu sambungan. Bram atau serpih di ujung pipa, mutu aliran dan lilitan thread type akan
mempengaruhi aliran air. Kemudian ada pemasangan valves. Dalam jaringan pipa perlu direncanakan pemasangan valves atau kran untuk menghentikan sementara aliran air apabila terjadi perbaikan pipa. Kemudian yang terakhir adalah pembesaran ukuran. Agar pengaliran air akan tetap lancar, perubahan ukuran atau pemakaian reducing socket dibuat secara bertahap atau tidak terlalu drastis. Macam-macam pipa dan karakteristiknya. Nah, dalam pekerjaan plumbing, kita sebagai pengguna bahan pipa yang setiap jenisnya mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda, perlu mengenal bahan pipa yang akan digunakan, sehingga dalam pemilihan atau penentuan jenis atau bahan untuk tujuan penggunaan tertentu harus betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan, agar bahan tersebut awet dan tahan lama dan juga tidak ada masalah di kemudian hari. Pipa galvanis adalah pipa besi lunak yang dilapisi dengan timah. Nah, pipa galvanis ini diproduksi dengan berbagai ukuran maupun ketebalan dindingnya, disesuaikan dengan kegunaannya. Ukuran panjang standar adalah 6 meter. Keuntungan pipa galvanis sendiri yang pertama adalah tahan pecah, kemudian tahan lama, yang kedua adalah sambungannya menggunakan ulir, yang keempat adalah permukaannya kuat. Kemudian ada pipa PVC atau polyvinyl chloride. Pipa PVC adalah pipa plastik yang terbuat dari gabungan material vinil yang menghasilkan pipa yang ringan, kuat, tidak berkarat, dan tahan lama. Hanya digunakan untuk instalasi air dingin saja. Oleh karena itu, pipa jenis ini banyak digunakan di masyarakat umum di rumah tempat tinggal mereka. Yang kedua adalah pipa HDPE. Nah, pipa HDPE ini memiliki fleksibilitas tinggi dengan kekuatan tensil lebih besar dari 22 MPa dan elastisitas di atas 700%. Kemudian memiliki kemampuan dalam menahan benturan atau impact strength, memiliki ketahanan akan temperatur rendah bahkan temperatur air beku, ringan bahkan bisa mengapung di air dengan densitas 0,94 gram per cm kubik, sehingga mudah dalam penanganan dan transportasi. Selanjutnya adalah metode penyambungan yang cepat dan mudah, tahan terhadap korisi dan abrasi, permukaan halus akan meminimalisasi hilangnya tekanan, sangat disarankan untuk distribusi air minum karena sifatnya yang bersahabat dengan lingkungan, dan jangka waktu pemakaiannya yang cenderung cukup lama, yakni 50 tahun. Yang ketiga ada pipa baja. Pipa baja dalam pekerjaan plumbing pada umumnya digunakan sebagai jalur pipa untuk pasokan energi, misalnya air, gas, minyak, dan cairan mudah terbakar lainnya. Selanjutnya adalah pipa tembaga. Alasan mengapa pipa tembaga merupakan bahan pipa yang sangat baik untuk dipakai dalam pekerjaan plumbing karena sangat baik menahan karat yang akan menjamin ketahanan dari sistem instalasi yang ada pada bangunan, membantu menjaga kesehatan dan pemeliharaan penyediaan air yang sehat. Nah, tembaga juga bersahabat dengan lingkungan karena bahan ini dapat didaur ulang 100%. Selain itu, pipa tembaga dapat digunakan dalam pekerjaan diantaranya penyediaan air minum, penyediaan air panas, gas untuk pemanas ruangan dan memasak, pemanas air terpusat, instalasi pipa uap, pemampatan udara atau pneumatik, pelayanan refrigerasi, pembuangan air kotor, serta penyegaran udara atau AC. Kemudian ada pipa beton. Pipa beton adalah bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen atau bahan perekat sejenisnya, air, batu, koral, dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu pipa beton itu. Digunakan untuk saluran limbah, terowongan, dan irigasi. Selanjutnya adalah kuningan. Kuningan adalah paduan logam tembaga dan logam seng dengan kadar tembaga antara 60 hingga 96% massa. Warna kuningan bervariasi dari coklat kemerahan gelap hingga ke cahaya kuning keperaan, tergantung pada jumlah kadar seng. Dalam pekerjaan plumbing, bahan kuningan ini banyak digunakan pada pembuatan alat aksesoris, misalnya kran-kran alat plumbing, sambungan, dan lain-lain. Selain dibuat sebagai pipa lurus, besi tuang juga dapat dituangkan untuk pembuatan pipa berprofil ataupun aksesoris dan peralatan dari jaringan saluran pipa. Oleh karena besi tuang hampir selalu dapat dituang dalam bentuk apapun, maka ia merupakan material pilihan untuk membuat aksesoris. Dalam bidang distribusi air ada kebutuhan untuk membuat sejumlah besar macam ragam aksesoris seperti lengkungan, mulut pipa atau nozzle, soket, katup, dan pipa peralihan.
Pipa besi tuang juga hanya akan memakai aksesoris dari besi tuang. Aksesoris untuk pipa besi tuang harus mempunyai sifat yang sama dengan sifat material pipanya. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangan ada dalam diri kami pribadi, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.